Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbishrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah Masjid Istiqlal, peserta kajian tauhid yang diadakan oleh Darut Tauhid. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hampir di setiap majelis yang saya buka, saya selalu membuka dengan berdoa agar kita masuk surga bersama. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, mengingatkan tujuan akhir perjalanan hidup kita. Apapun yang kita lakukan di dunia harus ujung-ujungnya sampai ke surga. Waktu kita pertama kali memilih sekolah, maka anak yang disekolahkan tersebut keputusannya apakah sekolah ini mampu membawa anak saya ke surga. Saat memilih pekerjaan, apakah pekerjaan yang dilakukan ini akan membawa saya ke surga. Terus demikian, dalam setiap keputusan hidup kita diingatkan agar selalu tujuan akhirnya masuk surga. Alasan kedua adalah menghibur diri kita. Mengingatkan akan masuk surga terutama bagi kita yang udah berada di jalan yang benar. Saat mengasuh anak terasa capek, melayani suami ya, buat ibu-ibu kadang suami maunya banyak banget ya, capek, lelah, tapi membayangkan surga adalah diantara hiburan bagi kita. Mengimajinasikan surga adalah diantara cara kita untuk menghibur hati yang sedang lelah. Dan itulah yang dilakukan oleh Bunda Asiyah, istri dari Fir'aun. Saat beliau berada dalam cengkraman Fir'aun, suami yang paling buruk di muka bumi ini, dan Asiyah tidak bisa berlepas dari Fir'aun. Maka apa yang dilakukan Asiyah? Asiyah berdoa, dan ini doa kalau kita dalam keadaan lelah menghadapi situasi apapun. Bunyi doanya, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi Bunda Asiyah berdoa mengharapkan surga, dan itu yang membuat hatinya yang sedih merasa terhibur. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa selalu saya berdoa agar masuk surga bersama? Agar diaminkan oleh seluruh yang hadir. Karena doa seorang ustadz belum tentu mustajab. Saya ulangi, doa seorang ustadz belum tentu mustajab. Bisa jadi ada di antara hadirin orang-orang yang dianggap biasa saja, dipandang manusia tidak istimewa, tapi di sisi Allah dia sangat istimewa. Dia sangat luar biasa.
Rasulullah bersabda, innal ibad ahabbu ilallah al-atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya ada seorang hamba di sisi Allah yang diberi gelar al-atqiya al-akhfiya. Apa itu al-atqiya al-akhfiya? Orang bertakwa yang tersembunyi. Ya, kalau istilah anak muda zaman now, hidden gem. Jadi hidden gem itu bukan cuman kuliner. Ada orang-orang bertakwa yang dia tersembunyi, enggak punya pengikut di sosmednya, akun Instagramnya belum centang biru, followernya rata-rata fake account semua. Tapi di sisi Allah dia luar biasa. Makanya orang ini kata para ulama, kalau dia berdoa niscaya dikabulkan. Bahkan kalau dia mengaminkan doa orang lain dikabulkan gara-gara aminannya dia. Misalnya, mohon maaf, ada di antara ibu-ibu yang single parent, kemudian meminta doa dari orang-orang sekitarnya, di antaranya ada yang digelari al-atqiya al-akhfiya ini oleh Allah. Doain saya ya, mudah-mudahan tahun ini bisa nikah lagi, bisa punya suami, bisa punya ya yang ngasuh anak-anak, terus diaminkan amin. Besok dia langsung dilamar sama Pak Prabowo kan. Mau Bu? Tugasnya merawat kucing Bobi Kertanegara. Makanya Masya Allah, jangan meremehkan minta doa kepada siapapun. Bisa jadi ada yang doanya mustajab. Karena itu izinkan di kesempatan pagi ini saya memohon kepada Allah, sebagaimana pagi ini kita dikumpulkan bersama di majelis ini, kelak kita akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta saya buat anak-anakku yang hadir. Saya tak pernah lupa menyapa anak-anak yang di sini. Mana? Lambaikan tangan ke Ustadz, anak-anak. Yang dibilang anak-anak bukan mamahnya. Ibu jangan GR. Anaknya saja, nanti terjadi masalah saya. Ada yang di sini anak-anak? Makasih anak, Masya Allah. Anak-anak kita ini sesuatu yang nanti kita rindukan, doa-doanya pada saat nanti kita telah wafat. Anak-anak yang hari ini kita ajak ke masjid, yang duduk bersama di majelis ilmu ini, mereka adalah aset kita nanti yang akan membuat kita menjadi orang tua paling bahagia di dunia, paling bahagia juga di akhirat. Ada sebuah riwayat disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang ayah yang diangkat derajatnya di surga. Jadi ayah ini dimasukkan ke surga dan diangkat derajatnya. Fayaqul anna lihada. Maka ayah ini bertanya heran, lah kok bisa? Kenapa dia bertanya heran? Karena dia merasa dirinya nggak ada istimewa-istimewanya. Masuk surga saja bagi dia itu udah luar biasa. Ini diangkat derajatnya. Ibarat kata kayak kita masuk sebuah acara yang besar, sudah masuk ke bagian tribun saja itu udah senang. Ternyata kita ditarik ke VVIP. Maka ayah ini pun mengukur, lah kok bisa? Sebab dia menyadari selama di dunia ibadahnya nggak ada yang istimewa. Sholat mungkin yang wajib-wajib aja, jarang sholat sunnah. Puasa mungkin yang wajib-wajib aja, ya jarang puasa sunnah.
Pernah sekali puasa sunnah pas berat badan nambah kan gitu. Ya Bu. Maka dia bertanya, lah kok bisa? Maka dijawab oleh Allah, fayuqal bi istighfari waladikala, karena hal ini tersebab doa dan istighfar dari anak-anakmu. Jadi nanti di hari kiamat saat kita telah wafat, doa yang diucapkan anak selama dunia itu yang kita rindukan. Itulah mengapa berburu di dunia itu salah satunya berburu mencari doa dari anak kita setelah kita wafat. Caranya adalah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Sebab doanya itu yang nanti akan kita rindukan. Ternyata bukan hanya nanti di akhirat, bahkan saat seseorang berada di alam kubur. Ada orang-orang yang nanti di alam kubur yang karena kekhilafannya di dunia Allah siksa dia. Di antara dosa yang menyebabkan orang mengalami siksa kubur, tahu apa dosanya? Kira-kira apa? Apa yang membuat seorang itu disiksa di alam kubur? Banyak. Satu yang sering kata Nabi adalah karena tidak bersih dalam istinja. Nah, hati-hati itu. Ya, bapak-bapak kalau pipis jangan ciprat-ciprat langsung pakai celana. Nanti seperti itu. Ibu-ibu juga. Seseorang nanti di alam kubur ada yang disiksa karena tidak bersih karena istinjanya, tidak bersih saat bersuci. Maka ketika malaikat sudah mengangkat sebuah logam besar untuk memukul seseorang ini, si ahli kubur ini, maka saat ahli kubur ini berteriak karena takutnya, malaikat tangannya tertahan. Dia tidak bisa memukulnya. Dan akhirnya malaikat menghentikan siksanya dan pergi meninggalkan si ahli kubur ini. Lantas ahli kubur ini bertanya, ya malaikah, ma mana'aka an darabani, wahai malaikat, apa yang menghalangi engkau untuk menyiksaku? Tadi engkau ingin mengangkat tangan untuk memukul, tapi tiba-tiba engkau pergi. Fayuqal, maka malaikat lagi-lagi menjawab, bi istighfari waladikala, karena hal ini disebabkan doa dan istighfar anak-anak. Jadi bagi kita yang menyelamatkan kita setelah kita mati itu ternyata anak-anak yang soleh. Karena itulah saat kita memiliki anak, sungguh-sungguhlah mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Karena itu anak-anak kita ini yang hadir di sini, juga tadi ada yang masih banyak di belakang, di sini juga banyak. Ini adalah upaya membawa mereka terbiasa di dalam majelis ilmu, terbiasa dalam majelis kebaikan. Karena itu kita doakan mereka, semoga mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Udah doa berarti selesai ya. Mau lanjut? Lanjut. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita mengisi waktu kita untuk bincang sejenak. Mengingatkan kembali tugas utama kita. Yang tugas ini harus menjadi salah satu pengingat diri kita. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita punya tanggung jawab. Yang tanggung jawab ini salah satu yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah mengajak anak-anak kita, pasangan kita, agar selamat dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Allah mengingatkan dengan sapaan, hai orang-orang beriman. Artinya tugas kita dalam berkeluarga itu bagian dari keimanan. Seorang ayah saat dia sungguh-sungguh mengajar anaknya, mengajar istrinya, mengingatkannya akan tugasnya, kewajibannya, semua itu kita lakukan karena keimanan. Jadi yang menggerakkan kita dalam melakukan amal soleh, mengasuh anak itu adalah karena keimanan. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Makanya mengasuh anak ini di antara yang kita harus perhatikan bagian dari ibadah. Bagian dari pengabdian, bagian dari keimanan. Karena Allah menyapa dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai niat untuk beribadah ini tercemari. Jangan sampai niat untuk menguatkan keimanan ini terkotori. Apa yang membuat niat ini tercemari? Kalau mendidik anak niatnya untuk pamer diri. Kalau didik anak niatnya untuk berbangga-bangga diri. Kalau didik anak niatnya untuk bisa memuaskan hasrat diri. Mungkin enggak itu Ustadz? Sangat mungkin. Manusia itu punya sifat yang disebutkan dalam hadis, kecenderungan untuk narsis, untuk pamer, menganggap dirinya itu yang paling penting daripada yang lain. Rasulullah SAW mengisyaratkan hal itu dalam hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah membuat permisalan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri karena tabiat manusia senang sama dirinya, mencintai dirinya. Senang banget dipuji. Maka ibu-ibu tuh paling senang mampir ke Indomaret karena dipanggil halo kakak gitu. Ya Bu, padahal umur udah 55 tahun. Dipanggil kakak. Ya, ibu kalau mau panggil kakak aktif aja di pramuka ya. Dipanggilnya kakak juga. Menolak tua katanya. Padahal umur gak bisa ditolak. Tapi bawaannya memang senang kalau dipuji. Bawaannya senang kalau dibilang awet muda. Bawaannya senang kalau dibilang cantik. Sama bapak-bapak pun senang kalau dibilang hebat. Senang bilang perkasa, kuat, gagah. Manusia punya sifat senang dengan puji-pujian. Kalau sebatas senang, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah jadi obsesi, mengharapkan semua yang dilakukan untuk bertepuk dadanya, mengangkat dirinya, hati-hati. Orang seperti inilah yang di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Orang yang tertipu. Makanya ada hadis Nabi mengisyaratkan hal ini ketika disebutkan ada seorang mujahid berjuang di jalan Allah. Dia semangat dalam perperangan, menghancurkan musuh-musuhnya sampai tiba masanya dia tertusuk dan dia wafat saat itu. Dia berharap mendapatkan surga setelah itu, tapi Allah mengetahui isi hatinya.
Maka orang yang mati syahid ini pun di mata manusia dia syahid, di mata Allah tidak. Allah langsung memanggil dia dan dilemparkan dia ke neraka. Dia bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku yang selama ini berjuang di jalan Allah, mengorbankan hartaku, mengorbankan jiwaku, dan aku mati terbunuh, malah engkau lemparkan aku ke neraka. Apa kata Allah? Wahai fulan, bukankah engkau yang mengangkat senjata untuk musuh-musuhmu itu, berjuang untuk meninggikan dirimu? Aku tahu engkau ingin dipuji sebagai seorang pejuang yang hebat, seorang yang gagah, seorang yang perkasa. Maka tidak ada lagi pahala untukmu, dan itulah kesyirikan yang tak kau sadari. Dilemparlah lelaki ini ke neraka. Ada juga disebutkan seorang qori, hati-hati, seorang penghafal Quran, bagus betul bacaan Qurannya, merdu sekali bacaannya. Dia juga sama, wafat dia. Dan Allah langsung mengingatkannya, wahai fulan, engkau berharap surga untuk aku, berharap surga kepadaku. Aku tahu isi hatimu, engkau membaca Quran, merdu suaramu, mengharapkan pujian dari manusia, agar kau dipuji sebagai seorang penghafal Quran, agar engkau dipuji sebagai orang yang merdu suaranya, agar engkau dipuji sebagai orang paling bagus tilawahnya. Tidak ada pahala untukmu, kulemparkan kau ke neraka. Padahal dia penghafal Al-Quran. Maka kalau kita lihat hadis ini, seolah-olah kita juga diingatkan kelak ada seorang ayah atau ibu yang anaknya bisa jadi seorang yang soleh, anak yang berprestasi, hafalan Qurannya bagus, anaknya berakhlak mulia, anaknya lomba ini menang, lomba itu menang, anaknya bahkan menjadi seorang yang menguasai bidang tertentu, jadi dokter, jadi insinyur. Sang ayah dan bunda ini nanti berharap mendapatkan surga, tapi Allah nanti akan berkata kepadanya, tidak ada surga untukmu. Kenapa? Karena engkau mendidik anakmu bukan untuk beribadah kepadaku. Engkau mendidik anakmu biar engkau dipuji sama tetanggamu. Cih, hebat banget ya anak bapak. Luar biasa bapak. Kemudian engkau tanpa sadar bilang, siapa dulu bapaknya? Engkau mendidik anakmu supaya orang lantas menganggap engkau sebagai ibu yang hebat. Engkau mendidik anakmu supaya orang mengangkat jempol engkau adalah ayah yang hebat. Engkau jadikan itu sebagai kebanggaan yang dimana engkau bertepuk dada. Maka lagi-lagi Allah tak memberikan surga buat ayah dan ibu seperti ini. Allah lemparkan dia ke neraka. Waliyazubillah. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Maka ingat surat Al-Bayyinah, ayat yang saya yakin Bapak Ibu para jamaah sudah sering dengar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa awa yuqimu sholata wa yutuz zakah. Dan sekali-sekali mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mukhlis, ikhlas. Mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan yang disebut namanya cintanya Allah. Tidak mengharapkan kecuali itu. Hati-hati. Hari ini tanpa sadar banyak kita, bisa jadi mungkin saya yang terjebak menjadi orang tua yang narsis. Narcissistic parent. Siapa yang disebut narcissistic parent?
orang tua yang mendidik anak untuk kebanggaan dirinya, untuk bisa dia bertepuk dada. Di antara yang sering terjadi, anak dididik, disuruh, dipaksa demi obsesi dirinya. Anak tetangga dia dengar sudah hafal Quran 2 juz 30, juz 29. Langsung dia bilang, jangan sampai kalah sama anak tetangga. Jangan bikin malu, mama ini ketua majelis taklim di sini. Masa ketua majelis taklim anaknya kalah sama jamaah yang biasa? Kalau ada yang niatnya seperti itu, Allah cabut rahmat dalam hidupnya, Allah tak berikan tempat dia di surga. Di antara salah satu cara setan untuk menjebak kita menjadi orang tua yang narsis, setan mengagung-agungkan diri kita di saat kita diberikan oleh Allah nikmat anak yang soleh. Setan menghembuskan perasaan, hebat ya kamu jadi ayahnya, hebat ya kamu jadi bapaknya dia, hebat ya kamu jadi ibunya dia. Padahal kamu dulunya enggak seperti itu. Maka hati-hati. Belajar parenting itu bukan niat obsesi untuk pembuktian di hadapan manusia. Ada seorang ibu, dia bercerai dengan suaminya. Perceraiannya sungguh tragis, mereka masih tetap ribut. Dan si ibu memaksa anaknya diasuh sama dia. Suatu hari pas kajian seminar bertanya sama saya, Ustadz, saya sudah lama bercerai. Anak saya sekarang dididik oleh saya. Di mana mantan saya berkata, lihat aja nanti anakmu itu yang kamu didik pasti susah, pasti belangsak. Pasti dia bakal menjadi anak yang gak benar sebab kamu ibunya. Maka saya pun menjawab, lihat aja ya, akan aku didik anakku lebih hebat daripada kamu. Dari apa yang kamu lakukan? Ustadz tolong bantu saya untuk membuktikan ke suami saya, kalau saya bisa didik anak saya supaya menjadi anak yang hebat, anak yang tangguh walaupun gak ada bapaknya. Dia bertanya itu depan seminar dengan mata berkaca-kaca dan suara yang begitu kuat, menahan amarah, kesel dengan mantan suaminya. Maka di forum itu saya cuma mengatakan satu hal. Apa yang harus ibu buktikan? Sepenting itukah ibu untuk mendidik anak sehingga anak menjadi korban pembuktian? Sampai-sampai ibu lupa bahwa mendidik anak itu adalah bagian dari ibadah. Manusia yang masih mencari pembuktian tanpa sadar, dia menzolimi anaknya. Anaknya harus mengikuti apa kata maunya. Pokoknya ikutin kata mama. Ikutin kata mama. Ikutin kata papa. Sampai anak-anaknya pun tidak bisa menjadi seorang yang memahami agama dengan benar. Sehingga tanpa sadar kita mendidik anak bukan menjadi hamba Allah. Tanpa sadar mendidik anak menjadi hamba kita. Ikutin kata mama, ikutin kata bapak. Dalam surat Ali Imran ayat 77 Allah mengingatkan, maka li basyarin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadali min dunillah. Dan tidaklah pantas bagi seorang manusia yang diberikan kepada kitab, yang diberikan kepada hikmah, yang diberikan kepadanya bahkan kenabian, kemudian berkata kepada orang-orang di bawahnya dengan kalimat, jadilah kamu hamba-hambaku bukan hamba-hamba Allah.
Allah mengingatkan ada orang yang nanti tanpa sadar mengajak, jadilah kamu hamba-hambaku bukan hamba-hamba Allah. Secara prakteknya nggak mungkin lah Ustadz, masa saya ngajak anak saya jadi hambanya mama ya, jadi hambanya papa, nggak mungkin. Betul, nggak mungkin kita terang-terangan ngomong begitu. Tapi dalam perilakunya bisa jadi kita menjadi orang tua seperti itu. Udah pokoknya ikutin aja kata mama, udah ikutin aja kata papa. Makanya anak tidak dilibatkan sampai akhirnya anak itu mengikuti sesuatu bukan karena kesadaran. Udah pokoknya masuk pesantren biar jadi benar kamu. Makanya saya itu seringkali diminta jadi konsultan di beberapa pesantren. Sampai saya jadi tahu di pesantren itu ada dua jenis santri. Yang pertama santri ideologis, yang kedua santri tragis. Kalau santri ideologis itu ditanya begini, kamu kenapa pesantren? Aku pengen banget kayak Ustadz Abdul Somad, langsung ke Al-Azhar Kairo, nanti aku langsung S2 di Sudan, nanti aku langsung ke Maroko, nanti aku balik ke Indonesia bikin pesan. Aku ingin mendidik anak-anak jadi penghafal Quran. Aku ingin menjadikan ilmuku diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Good, itu santri ideologis. Kalau santri tragis gimana? Kamu kenapa masuk pesantren? Nggak tahu, disuruh mama. Terus temennya nyambung, sama aku juga. Yang lain sama, gue juga. Tuh sama gitu. Makanya santri tragis ini berkoalisi. Jadi biang kerok di pesantren itu santri tragis yang berkoalisi. Mereka tadinya lemah, karena kompak jadi biang kerok. Tapi yang penting kan mereka lulus pesantren, iya. Tapi akhirnya ketika mereka sudah dewasa, karena orang tua ingin membuktikannya, bukan karena Allah, yang terjadi anak-anak ini tidak mendapatkan keikhlasan orang tuanya. Akhirnya ada anak-anak yang dia sejak awal dia tidak memahami agama ini. Walaupun lulusan pesantren, lulusan sekolah Islam, ujung-ujungnya keluar pesantren, tiba-tiba jadi YouTuber, pamer paha, pamer aurat sambil ngerokok. Dulu gini-gini gue di pesantren. Apakah ini karena orang tuanya? Saya tidak bilang, belum tentu karena orang tuanya. Mungkin faktor lain banyak. Tapi yang perlu diingat, luruskan niat. Jangan buktikan ke siapa-siapa. Sebab sejatinya Allah tidak menilai hasil pengasuhan. Allah menilai proses pengasuhan. Di antara yang menyebabkan orang tua itu obsesif, orang tua itu merasa bisa mendidik anaknya sesuka hatinya. Dia merasa punya otoritas memegang hidayah. Itulah kenapa di balik hikmah, kenapa para nabi di antara dakwanya ada kegagalan yang menunjukkan bahwa nabi pun diuji dengan keluarganya supaya Allah mengingatkan kesuksesan itu milik aku. Nabi Adam anaknya pembunuh. Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Bahkan baginda Rasulullah SAW yang tercintanya yaitu Abu Thalib kafir. Apakah mereka disebut gagal? Apakah mereka dianggap orang tua yang gak benar? Ternyata Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa engkau tidak dituntut untuk berhasil. Engkau dituntut untuk menjalani proses. Allah berikan kegagalan kepada Nabi Muhammad untuk tidak bisa mengislamkan pamannya yang bernama Abu Thalib sebagai pengingat hidayah itu milik aku. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tuh nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang. Allah yang ngasih hidayah. Jadi siapa bu yang ngasih hidayah? Allah. Jadi kita itu nggak bisa maksain anak. Terus kok gitu gimana Ustadz? Ya terima. Terimanya gimana? Terus berusaha. Terus mendakwahinya. Terus ngajak dia. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Anaknya yang bernama Yam atau Kan'an
Ya, Nuh punya 5 putra menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafiz, yang keempat Yam atau Kan'an, yang kelima Abir. Abir yang paling bungsu wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Berarti tinggal yang paling kecil Yam atau Kan'an. Sam, Ham dan Yafiz itu beriman kepada ajaran ayahnya. Makanya mereka masuk ke dalam perahu yang dibuat oleh ayahnya. Khusus Yam, dia tidak beriman. Tapi disinilah Nabi Nuh diuji. Betul enggak dia menjadi orang tua yang ikhlas karena Allah? Maka Allah menguji sampai akhir hayatnya, Yam tak beriman. Tapi lihat bagaimana Nuh menunjukkan orang tua yang diinginkan oleh Allah adalah orang tua yang terus memperbaiki dirinya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 42, di mana Nuh berkata kepada putranya yang kafir, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku sayang. Ya bunayya, dalam bahasa Arab bunayya itu isim tasgir li tahabbub, panggilan menunjukkan cinta. Coba perhatikan, Nuh memanggil putranya yang bandel luar biasa, nakal luar biasa dengan panggilan wahai anakku sayang. Padahal anaknya super nakal, bandel banget. Jujur, ibu kalau punya anak bandel banget, biasanya gimana? Ibu bisa nggak manggil sayang? Biasanya manggil sayang kalau lagi apa? Biasanya kita manggil sayang kalau anak ngapain, Pak? Habis baca Quran, ya Allah sayangnya mama, gitu. Anak habis bantu papahnya, ngapain? Nyuci mobil, ya Allah sayangnya papa, gitu. Kita manggil sayang kalau anak lagi baik. Tapi pas anak mabok, judi, zina, bully orang, hamilin anak tetangga, waliyazubillah, bisa ngomong sayang? Yang ada syaitonir rojim. Kita manggil anak bukan lagi sayang, tapi syaiton. Kenapa begitu? Karena kita masih mendidik anak itu dengan orientasi, kalau baik, mama baikin. Kalau kamu ngeselin, mama gak sayang sama kamu. Bukan begitu jadi orang tua. Nuh mengajarkan bagaimana jadi orang tua yang benar, bukan tentang anak kita yang gimana, tapi tentang sikap kita. Karena Nuh yang paling penting adalah yang dihisap sayanya oleh Allah. Anak itu baik atau buruknya Allah sudah tetapkan. Maka yang pertama adalah jangan berlomba-lomba untuk merebut hasil. Jangan berpikir gimana caranya anak supaya bisa berhasil. Makanya kalau orang tua, kalau orientasinya hasil, kadang-kadang maaf, ngasuh anak itu dengan cara yang penting kan berhasil, Ustadz. Bahkan cara-cara yang buruk pun dilakukan. Misalnya apa? Gimana Pak anaknya bisa hafal Quran? Oh setiap hari saya tabokin kepalanya, pak. Awas kamu kok nggak hafal. Tapi kan anak saya jadi penghafal Quran, Ustadz. Iya, dia jadi penghafal Quran tapi gamparnya tetap dihisap. Orang tua yang narsis maka menekan anak untuk kepentingan dia. Menekan anak untuk kebutuhan dia. Bukan karena menjadi hamba Allah. Makanya kesel kalau anak gak ngikutin maunya dia. Sehingga kalau anak gak sesuai harapan, langsung dibilang, jangan panggil mama. Bikin malu kamu, jangan panggil mama.
Besoknya dia halo tante, kesel gitu. Kok manggil tante? Katanya jangan panggil mama. Orang tua yang narsis ingin anaknya itu berhasil supaya dia dipuji oleh manusia. Maka orang tua seperti ini hati-hati, dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala nanti dari akhirat. Makanya saya termasuk yang selalu memohon ampun sama Allah. Kenapa? Karena saya tahu betul sebagai orang yang selalu membawa materi-materi parenting, saya bisa jadi terjebak dengan perasaan itu. Jangan-jangan selama ini saya pengen mendidik anak untuk membuktikan tuh yang saya sampaikan, buktinya anak saya tuh, itu yang bikin saya takut. Saya punya anak 5. Anak kedua saya pernah ngomong gini, waktu masih kelas 9, sekarang udah ya tingkat SMA. Dia pernah ngomong gini, Abi, jadi anak Abi itu berat. Saya waktu di ngomong gitu, saya mencoba menatap matanya, dengerin aja. Maksudnya gimana bang? Iya, jadi anak Abi itu berat. Abi kan ustadz parenting pula kata dia. Jadi orang lain itu selalu menganggap aku itu harus sesuai dengan bapaknya. Jadi kalau kemana-mana selalu bilang gini, ih masa anak Ustadz Benri kayak gitu? Ih masa anak Ustadz Benri kayak gitu? Jadi saya diingatkan oleh anak saya. Sampai saya mikir, ya Allah bener juga ya. Saya peluk anak saya sampai bilang, makasih ya bang ngingetin Abi. Kemudian saya bilang gini, Abi itu ingin kamu merasakan indahnya Islam. Kalau sampai kamu belum merasakan indahnya Islam, berarti itu salah Abi. Karena belum mengenalkan Islam yang indah buat kamu. Maafin ya. Akhirnya saya peluk dia. Habis itu dia tersenyum. Baru dia menatap mata saya langsung bilang, berarti aku boleh main game dong. Jadi dia pengen main game itu terbebani karena label anaknya ustadz. Kemudian saya tanya balik, emang hukum main game gimana bang? Terus dia nanya lagi, bukannya boleh. Yang gak boleh apa? Yang gak boleh kalau di gamenya ada kelihatan aurat. Oke, apalagi? Kalau ngajarin kata-kata kasar. Oke, apalagi? Misalnya melalaikan waktu sholat. Good. Nah itu kamu tahu. Jadi saya baru diingatkan, memang begitu Pak. Karena itu kadang-kadang orang tua yang narsis tidak mentolerir kesalahan anak seolah-olah anak itu wajib kayak malaikat. Baru salah sedikit langsung kita bikin malu kamu. Seolah-olah kayak kita nggak pernah melakukan itu. Maaf ya Bu, saya waktu berangkat haji 2 tahun lalu, setahun lalu itu. Istri saya tiba-tiba WA saya, Abi, si abang yang nomor 2 bangun subuhnya kesiangan, jam 7. Saya WA anak saya, bikin malu kamu, calon ulama di masa depan, bangun subuh kesiangan, pulang haji, Abi ingin ngomong sama kamu, bisa kirim. Tapi habis itu saya langsung mikir, lebay banget saya. Perasaan saya baru dengar anak saya bangun kesiangan baru hari ini. Saya mikir, dulu juga kayaknya saya sering bangun kesiangan deh. Waktu saya seumuran dia. Sekarang saya tanya, ada nggak ibu dan bapak dari awal balik sampai sekarang yang belum pernah bangun kesiangan, angkat tangan. Saya acungi jempol yang belum pernah bangun kesiangan. Udah berapa kali? Sering kan? Sering kan? Saya baru anak saya bangun kesiangan, saya langsung, lebay banget. Sampai saya bilang, bikin malu kamu. Tuh berarti saya udah narsis tuh. Habis itu saya buru-buru. Yang kedua, saya nggak nanya anak saya kenapa bangun kesiangan. Saya telepon istrinya, Mi, kenapa si ini bangun kesiangan? Iya Bi, anak saya kebetulan homeschooling. Jadi homeschooling itu
Jadi istri saya karena psikolog, Umi kan mau presentasi di Pemkot Depok, mau bikin bahan ajar, karena sampai malam si abang nemenin Umi, karena dia nggak pengen Uminya sendirian. Jadi dia mijitin Umi, dia bikinin kopi. Kalau ada Umi nggak ngerti tentang laptop, bagian fiturnya dia yang nerangin. Sampai Umi udah ngantuk, baru dia tidur jam 1 lah. Nah istri saya, walaupun tidurnya larut sampai jam 1, dia bangunnya cepat karena orang kalau mau presentasi, biasanya tidurnya nggak nyenyak. Jadi dia cepat bangunnya. Beda anak saya, dia karena homeschooling, agendanya kan beda sendiri, nggak ada sekolah khusus. Jadi dia nyantai, akhirnya nggak dibangunin. Dan memang kami punya tradisi, anak remaja nggak lagi kami bangunkan, kecuali dia yang minta. Karena dia nggak minta di request dibangunin, ya udah bangunnya jam 7. Jadi saya langsung mikir, saya itu waktu marahin anak saya, jangan-jangan karena saya ingin buktikan ke orang-orang, anak saya dong, Ustadz Benri, anaknya rajin bangun pagi. Begitu bangun kesiangan, saya tergores egonya. Itu yang disebut narsis. Bahkan Nabi saja, saya baca kisahnya pernah bangun kesiangan. Sekali bersama sahabat yang lain ketika sebuah ekspedisi dalam perjalanan sampai hampir dini hari, Rasulullah bersama sahabat disuruh tidur, ternyata baru bangun setelah matahari meninggi. Seolah-olah Allah yang memberitahu bahwa nabimu adalah seorang manusia yang pasti punya kekurangan, kehilafan, ketiduran. Sekali Allah ingatkan itu untuk membuktikan bahwa nabimu bukan malaikat. Bagaimana bisa kita mendidik anak, akhirnya nggak boleh anak kita salah sama sekali sampai sikap kita berlebihan. Sampai kita menganggap bikin malu. Itulah yang membuat kita nanti di akhirat jadi orang tua yang merugi. Makanya di antara yang penting untuk kita ingatkan, penting untuk kita luruskan kembali Bapak dan Ibu, mendidik anak itu karena Allah atau karena pembuktian diri. Siapa yang anaknya sudah hafal Quran, jangan sampai terjebak anak jadi penghafal Quran supaya tampil di TV kita yang dipuji. Saya ingetin diri aja. Supaya kita bilang itu anak saya loh. Hati-hati. Ingat yang membuat anak kita itu bisa hafal Quran bukan kita. Siapa ya di sini yang bisa menjamin ikut kelas parenting bisa menjadikan anaknya jadi anak soleh? Siapa yang bisa menjamin anaknya jadi anak soleh? Siapa yang bisa menjamin? Enggak bisa. Ada teman saya namanya Soleh, anaknya anak soleh. Nah itu dia bisa menjamin. Jadi dia namanya Soleh. Jadi anaknya anak. Nah dia itu jaminan mutu tuh dia. Jadi ibu-ibu kalau pengen punya anak soleh, nikah sama Kang Soleh. Otomatis anak ibu jadi anak soleh. Kita nggak bisa menjamin, bahkan saya aja nggak bisa menjamin, bahkan Nabi Nuh aja nggak bisa menjamin. Nabi Nuh anak ada yang kafir, Nabi Adam anak pembunuh, nggak ada yang bisa menjamin. Berarti apa? Karena Allah ingin kita jangan sibuk sama hasil, sibuk sama proses. Kalaupun berhasil jangan bertepuk dada, itu hadiah dari Allah. Karena ingat rumusnya, anak soleh itu bukan karena hebatnya kita. Anak soleh itu adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi itu hadiah dari Allah, bukan karena ibu yang hebat. Jadi jangan pernah bilang gini, ini saya yang didik, hebat kan? Kalau kesolehan itu bisa kita akui karena hebatnya kita, yang lebih layak mengklaimnya itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim, Azhar. Nabi Ibrahim itu lelaki yang soleh, Nabi yang mulia. Kalau boleh mengaku, mungkin bapaknya langsung bertepuk dada. Kenal Ibrahim gak? Kenal gak? Itu anak saya bapaknya. Gitu. Allah yang memberi hidayah kepada Nabi Ibrahim, bukan karena bapaknya.
Makanya di antara zikir yang wajib kita baca setiap pagi dan petang, di setiap kesempatan, ada sebuah zikir yang Nabi ajarkan untuk mengajarkan diri kita supaya jangan bertepuk dada atas keberhasilan. Nabi mengajarkan zikirnya, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi torfata'ain. Yuk sama-sama ikutin. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi torfata ain. Apa maksudnya? Ya Hayyu itu artinya wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang berdiri sendiri. Aslih li sya'nikullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni lenafsi, dan jangan kau sandarkan kepada diriku akan kesuksesan aku. Torfatain, meskipun sekejap mata. Meskipun sekejap mata. Jangan sampai ada desiran di hati karena saya. Kalau kita melihat anak kita dapatkan karunia, anak yang mulia, akhlaknya bagus, jadi penghafal Quran, dia senang menolong orang, pemberani, sopan kepada yang lain, maka yang kita puji adalah Alhamdulillah, Masya Allah, Allah yang menghendaki dia seperti itu. Bukan saya. Siapa kita? Kita nggak bisa ngasih hidayah. Pun kalau ternyata anak kita nggak sesuai harapan, maka berpikirlah, jangan putus asa. Karena Allah akan menghisap prosesnya, bukan hasilnya. Allah tak bilang Nabi Nuh gagal. Allah tak bilang yang namanya Nabi Adam gagal. Bahkan Allah puji dalam surat Al-Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Allah memilih Adam dan Nuh. Padahal anaknya yang satu pembunuh, yang satu kafir. Kok Allah pilih? Allah ingin memberitahu bahwa Allah memilih mereka bukan karena anaknya yang soleh, tapi karena mereka contoh. Satu, Nabi Adam orang tua yang selalu beriktiraf. Setiap anaknya bermasalah, dia mengevaluasi dirinya. Makanya doanya sangat masyhur dalam Al-Quran. Saat dia diusir dari surga dan dipisahkan oleh Allah dari istrinya Hawa, Nabi Adam bukan menyalahkan iblis, tapi dia berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam gak nyalahin iblis. Nabi Adam gak bilang, ya Allah laknatlah iblis, iblis biang keroknya ya Allah. Sama sekali tidak. Yang lakukan Nabi Adam adalah mengevaluasi diri. Jadi kalau anak kita misalnya main game, berkata-kata, jangan bilang gini, ini gara-gara gadget nih Ustadz. Ini gara-gara temennya, ini gara-gara sekolahannya. Selalu mencari kesalahan orang, bukan akhlak yang mulia. Dia nggak mau disalahkan, dan inilah pribadi yang narsis. Pribadi narsis selalu orang lain disalahkan. Tapi orang tua yang dia iktiraf, dia selalu mengevaluasi. Oh, jangan-jangan saya kurang perhatian. Kenapa anak saya main game mulu? Saya ini kurang bermain sama anak saya. Sebab anak-anak itu butuh hiburan.
Hiburan ibarat makanan. Kalau nggak dikenyangkan oleh orang tuanya, dia cari di game. Tapi kita ini kurang jadi orang tua penghibur. Kita ini jadi orang tua, ustadz dan ustazah terus-terusan. Setiap anak mau cerita, kita barengi dengan ayat. Mah, tadi kan di kelas ada yang naksir aku, mah. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata anak, ya diruqyah nih ya. Asap ngebul nih ya, panas. Anak capek pak, kita ini di sekolah udah ketemu ustazah. Di masjid ketemu ustazah. Pas di rumah, ustazah lagi. Surplus ustazah. Kita lupa kenapa anak main game, karena kita nggak jadi orang tua penghibur. Berarti apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rabbana zolamna. Itu yang Allah mau. Jadi kalau kita ingin dimuliakan Allah, kalau anak kita tidak sesuai harapan, lihat diri kita dulu. Yang kedua, Nabi Nuh dipuji karena sungguh-sungguhnya, ikhtiarnya. Nggak pernah putus asa. Apa yang disebutkan dalam surat Nuh ayat 4 dan 5? Inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah, mengajak kaumku, anak istriku, malam siang. Ya. Jadi Nabi Nuh itu gak kena waktu ngajak anggota keluarganya. Malam diajak, siang diajak. Siang malam. Bukan bertambah dekat mereka, malah kabur. Makanya Nabi Nuh tidak mampu mengajak anak dan istrinya. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak, Allah puji. Bahkan digelari Rasul Ulul Azmi. Kenapa? Sungguh-sungguhnya Nabi Nuh. Makanya kalau orang tua narsis, dia kalau anak gak sesuai harapan disuruh, bukan anak mama kamu. Jangan ngaku-ngaku. Sono. Tapi kalau orang tua seperti Nabi Nuh, anaknya nggak sesuai harapan tetap diajak. Ayo nak, biar bagaimana kamu anak mama, biar bagaimana kamu anak papa. Sampai ada momentum Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi lagi-lagi perkara ngurus anak ini, jangan sampai kita remehkan masalah niat. Sebab ngurus anak itu butuh energi besar. Capeknya nggak ketulungan. Capek nggak bu ngurus anak? Capek nggak ngasuh anak? Capek. Jangan sampai udah capek, udah lelah, udah mengeluarkan tenaga, biaya, waktu dikorbankan, berlinang air mata, di akhirat masuk neraka kita. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Gara-gara bukan karena Allah. Berarti setelah ini gimana? Setiap kondisi anak tetap kembalikan ini kehendak Allah. Kalau anak ini baik, maka pujilah Allah. Ini karena Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini mental yang diajarkan Nabi Sulaiman. Setiap ada kebaikan yang dia terima, dia selalu bilang, hadza min fadli Rabbi. Ini keutamaan dari Tuhanku. Jangan pernah bilang seperti kalimatnya Korun. Korun waktu dia punya kekayaan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku bisa mendapatkan ini semua atas ilmu yang kumiliki. Jangan bilang begitu. Jangan bilang kepada anak-anak kita, kamu tuh bisa berhasil karena mama yang didik. Kamu tuh bisa sukses karena papa yang didik. Hati-hati, kalimat ini kalimat yang akan menjauhkan kita di akhirat di rahmat Allah. Semoga Allah selamatkan kita dari perilaku narsis, selamatkan kita dari keinginan untuk memvalidasi diri sebagai orang tua hebat, sebab hasil anak kita Allah yang tentukan. Maka selalu meminta kepada Allah, berdoa adalah bentuk dari kesadaran kita bahwa kita ini hamba yang lemah. Berdoa adalah wujud bahwa saya ini tidak bisa apa-apa, Allah yang maha segala. Maka sepintar apapun bapak dan ibu, walaupun ada yang seorang psikolog, walaupun ada yang penulis parenting buku terkenal, ada yang mungkin seorang motivator handal, trainer handal, selalu bilang,
jangan lupa minta kepada Allah. Ilmu kita nggak berarti apa-apa kecuali kehendak Allah. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pengingat buat kami sendiri sebagai seorang ayah dan tentu buat kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.